Ini Bapak dan Ibu sudah terekam? Sampun nggih. Sampun, Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sehat, salam bahagia Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Hari ini kita bertemu dalam forum diskusi virtual eksplorasi konsep modul 1.1 forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Waktu kita nanti Bapak dan Ibu selama 2 JP, 1 JP-nya adalah 45 menit. Bapak dan Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk berpantun Bapak dan Ibu. Boleh ya, Siap, Bu. Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu, supaya sore ini kita fokus dan pantunnya juga nanti menarik, mohon nanti dibalas dengan dengan kata-kata cakep Bapak Ibu ya. Oke, saya mulai pantunnya nih, belajar nih. Kalau makan jangan berserakan. Cakep. Jagalah dapur biar tak berantakan. Cakep. Mumpung salam belum saya ucapkan. Cakep. Yang ingin ke WC silahkan. Ternyata pantunnya ini kok enak sekali ya Bu ya. Enggak, Bu, ini kayak pas nih, Bu. Kayaknya mau kebelet ini, Bu. Pipis. Oh, kebelet. Soalnya dari tadi tuh goyang semua. Bapak dan Ibu ada ingin ke belakang? Kalau ada ingin ke belakang, monggo saya berikan waktu. Saya izin, Bu, sebentar. Oke. Oke, nggak apa-apa Ibu ya kita. Biar tidak terlalu tegang Bapak dan Ibu. Pak Lukman, apa kabar? Bisa dibuka Pak Lukman kameranya? Siap, saya buka. Pak Lukman, ada masalah dengan jaringan Pak Lukman? Baru selesai mandi. Oh iya. Pantesan kelihatan segar Pak Lukman. Baru datang lagi. Baik, oke. Karena Pak Lukman sudah hadir, sepertinya sudah siap untuk memimpin doa. Pak Lukman, tolong doakan kita bersama supaya kegiatan forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kita berjalan lancar sampai dengan nanti pukul 5. Jadi, mohon Pak Lukman untuk dipimpin dengan doa. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan hari ini, semoga hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang barokah tentunya. Ala hadiyani sholihati syailahumul fatihah. Alhamdulillah. Ya. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cocok ya Pak Rohman ya. Habis sholat terus langsung mimpin doa ya. Baik Bapak dan Ibu, setelah kita tadi diawali dengan membaca doa terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, biar kita nggak terlalu tegang ini. Pak Lukman dari kelas mana nih? Kelompok A atau kelompok B? Kelompok apa ya? Saya juga harus lihat contekan dulu. Apa B? Kelompok A atau B? Kelompok B ya? Oke, kalau kelompok B, sekarang saya minta salah satu perwakilan kelompok A untuk ice breaking terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Adakah di antara panjenengan Bapak dan Ibu yang mau memimpin ice breaking 1 menit saja? Ayo, biasanya kalau di kelas langsung idenya muncul gitu. Apa ya ice breaking ya? Ada dari kelas A. Tadi Pak Lukman sudah mewakili kelas B. Dari kelas A siapa saja nih kelas A nih? Kelas A siapa aja? Bu Evi, Bu Wayan, Bu Sita, Bu Mufliha, sama Bu Intan.
Udah hadir semua berarti. Ya. Ayo, siapa yang mau pimpin ice breakingnya? Apa ya ice breakingnya ya biar kita ini fokus atau biar kita ini enggak untuk mencerahkan pertemuan kita hari ini. Apa ya Ibu? Ada atau saya tunjuk? Bu Nurul nih lagi berpikir keras nih. Sedang Ayo bapil Bu Nurul. Bu. Ah, Sedang batuk pilek makanya Aduh, agak sedang pusing. batuk wilayah. Aduh. Dan Ibu cepat sembuh ya Bu. Bapilnya Enggak. mudah-mudahan nggak menular ke kita nih bapilnya. Mudah-mudahan pas loka sembuh. Ya, Bapak Ibu, ada yang bisa memimpin ice breaking? Oke, kelihatannya masih berpikir kalau begitu saya pimpin aja ice breakingnya ya Bu ya. Kita ice breaking yang sederhana, yang simpel-simpel aja. Bapak dan Ibu tangannya disatukan seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, tangannya disatukan seperti ini. Kemudian kita tarik Bapak dan Ibu sampai bunyi kretek-kreteknya. Bunyi kretek-kreteknya nggih Bapak Ibu. Kemudian kita tarik lagi Bapak dan Ibu sampai bunyi kretek-kretek lagi. Kemudian ikuti gerakan saya Ibu ya. Ikuti gerakan saya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, kepal, kepal. Sampai bertenaga nggih Bapak dan Ibu ya. Ulangi lagi ya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, kepal, kepal. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, kepal, kepal. Ayo, lemaskan tangannya Bapak dan Ibu. Enak, bunyi kretek nggak Bapak dan Ibu? Oke, cukup ice breakingnya nih Bapak dan Ibu ya. Simple aja ice breakingnya Bapak dan Ibu ya. Supaya dari tadi kaku terus mungkin tangannya. Habis nulis rapot barangkali atau nginput nilai barangkali semuanya udah selesai ya Bu ya. Makanya tangannya mesti pegel. Bapak dan Ibu, baik kita akan mulai pembukaan kita hari ini. Pembukaan kita pada materi diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Bapak dan Ibu siap nggih? Bapak dan Ibu, apakah tayangan di depan Bapak dan Ibu bisa terlihat dengan jelas bahan ajar saya? Sampun Bu. Apakah sudah bergerak ke slide berikutnya Bapak dan Ibu? Sampun. Sampun Bu. Ya. Baik Bapak dan Ibu. Identitas modul paket modul 1, modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Sesi pembelajaran, forum diskusi, kita adalah nanti FGD ya Bu ya, forum discussion group. Refleksi kritis dari apa yang Bapak Ibu sudah pelajari di alur mulai dari diri. Ya Bu ya yang kemarin. Kemudian tentang pemikiran KHD kita, kalau kemarin Bapak dan Ibu teman-teman belajar sendiri mandiri di LMS, tentunya ada pemikiran, ada pendapat, ada ide dan gagasan. Dalam ruang diskusi virtual ini nanti kita akan coba Bapak dan Ibu mendiskusikan, kita sharing tentang apa yang sudah dipelajari teman-teman di Bapak Ibu di alur mulai dari diri. Jumlah jam pelajaran kita adalah 2 JP, 1 JP-nya 45 menit, Bapak dan Ibu ya, 45 menit. Jadi kita nanti sampai pukul 5, Bapak dan Ibu. Nanti saya mohon untuk selalu diingatkan Bapak dan Ibu ya, supaya kita bisa tepat. Kompetensi lulusan yang dituju adalah guru penggerak, memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajar. Yang digarisbawahi itu, yang harus digarisbawahi adalah pemimpin pembelajar, instructional leaders. Kemudian guru penggerak melalui refleksi yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri
demi mendukung pembelajaran. Di bawahi mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi. Kunci ya Bu ya, mengidentifikasi, how to identify kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran ke murid kita. Kemudian capaian modul, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Garis bawahi Ibu, korelasi antara pemikiran-pemikiran dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Keren ya Bu ya, sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau satuan pendidikan kita menjadi pusat pengembangan karakter, seperti apa luar biasanya peserta didik kita. Seperti apa kehidupan di dalam sekolah kalau sekolah kita ini menjadi pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul Bapak dan Ibu, secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu teman-teman CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Teman-teman memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, kemudian keterampilan mengelola pembelajaran. Nah, keterampilan atau kompetensi mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Jadi, setelah Bapak Ibu mempelajari modul ini, teman-teman diharapkan memiliki keterampilan atau kompetensi bagaimana memanage pengelolaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Coba Bapak dan Ibu bayangkan bagaimana kita mengelola pembelajaran di mana pembelajaran itu berpihak pada siswa. Akan seperti apa jika kita mampu memanage pembelajaran yang pembelajaran itu berpihak pada siswa. Luar biasa nih Bapak dan Ibu kalau kita mampu seperti itu. Kemudian dalam konteks lokal kelas dan sekolah, kita jangan berpikir dulu dalam konteks dunia Indonesia gitu ya, tapi bagaimana dalam konteks lokal atau kelas dulu Bapak dan Ibu, lokal kelas dulu, gimana kita bisa memanage peserta didik kita yang kelas 2, kelas 4, kelas 6 gitu ya Bapak dan Ibu ya, dan kita ini jadi pemimpin pembelajarannya, kan luar biasa gitu Bapak. Next, kemudian sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Inilah yang dinamakan, saya garis bawah Ibu, menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Ini adalah satu self statement yang luar biasa yang harus dipahami oleh kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya, power kodratnya itu yang harus itu. Bagaimana Bapak Ibu, luar biasa enggak? Apa yang menjadi capaian pembelajaran dari modul 1.1. Ini baru modul 1 loh Bapak. Tujuannya udah luar biasa. Gitu ya. Tambah semangat atau tambah? Bapak Ibu, apakah ucapan saya terlalu cepat? Tidak, Bu. Bukan cepat Bu, tapi jeruh. Iya, betul. Gimana? Menghayati, Bu. Terlalu dalam Bu. Terlalu dalam. Jadi Iya. gimana? Kalau terlalu dalam jadi gimana? Baik atau tidak baik itu? Baik, Bu. Oh, baik ya. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang berkenan,
raise your hand, kemudian sampaikan kalau apa yang saya sampaikan tidak membuat ibu-ibu, bapak ibu comfortable gitu ya, bapak ibu. Nggih. Selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan kah bapak dan ibu? Tidak ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Tapi udah dibunuh-bunuh. Ini mau tanya apa nih? Mau tanya apa ya, Bu ya? Oke. Next. Pembukaan kita 25 menit. Sudah 25 menit belum Bapak dan Ibu? Belum ya? Belum, Bu. Oke, pembukaan 25 menit. Refleksi kritis CGP nanti panjenengan menyampaikan refleksi kritis dari apa yang sudah teman-teman pelajari di modul di sesi mulai dari diri dan eksplorasi konsep kemarin. Kemudian juga nanti 20 menit kita akan sharing, kita akan tanya jawab Bapak dan Ibu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, filosofis dan lain sebagainya. And then nanti ada refleksi dan umpan balik 10 menit dan 5 menit kita nanti penutup. Saya diingatkan untuk kita foto bersama nih Bapak dan Ibu ya. Kita untuk foto bersama. Biasanya kelupaan. Nggih, Bu. Baik, Bapak dan Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini baru pembukaan ternyata slide-nya Ibu ya. Next. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam forum diskusi. Nanti panjenengan akan mendiskusikan pemikiran-pemikiran panjenengan, perspektif panjenengan secara kritis tentang filosofis pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, ini tadi sudah kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas. Kesepakatan belajar. Yang pertama, Bu Nurul mungkin bisa membacakan kesepakatan belajar kita apa, Bu Nurul? Kesepakatan belajar. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Kelima, berpartisipasi penuh. Dan keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Sampun Ibu. Ada 6 kesepakatan belajar kita, Bapak dan Ibu. Apakah perlu dikurangi atau ditambah? Apa ya kuranginya? Boleh nggak Ibu sambil minum-minum gitu? Boleh. Boleh ya? Boleh Bu, boleh kalau minum. Boleh aja ya Bu ya. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Bapak dan Ibu, di kelas ini tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling tidak hebat. Di kelas ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya Bu ya, karena kita tidak mencari siapa yang benar dan kita juga tidak mencari siapa yang salah. Kemudian berpikiran terbuka, open-minded, panjenengan terbuka dengan berbagai macam pengetahuan, pendapat, informasi yang diberikan oleh teman-teman. Kemudian dan kita saling menghormati atau saling respect. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Adabnya memang seperti itu ya Bu ya. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Dan Bapak Ibu jika ingin berpendapat, setelah dipersilahkan, biasanya kalau dalam Jimit itu kita raise hand dulu ya Bapak dan Ibu ya. Baru kemudian kita dipersilahkan atau panjenengan bisa memberikan kode, misalkan angkat tangan, up your hand, kemudian minta untuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Berpartisipasi penuh maksudnya apa? Berpartisipasi penuh, Bapak Ibu berpartisipasi penuh itu maksudnya adalah panjenengan hadir di ruangan ini
seutuhnya. Kalau misalkan panjenengan memungkinkan untuk open kamera, eh, tidak terkendala dengan jaringan, gitu ya, maka alangkah baiknya jika Bapak Ibu sekalian bisa membuka kamera sehingga kita bisa memastikan bahwa panjenengan memang betul memperhatikan dan mengikuti kegiatan pendidikan ini dengan baik. Kalau misalkan tertutup nanti kalau tidak apa-apa jika sedang kondisi kameranya misalkan harus off karena kekuatan sinyal biasanya terkendala seperti itu nggih Bapak dan Ibu atau keadaan hal yang lain. Namun selebihnya Bapak dan Ibu saya mengharapkan bahwa semuanya bisa berpartisipasi penuh, kemudian juga on cam, kemudian juga nanti memberikan pendapat ataupun gagasan sehingga ruang diskusi ini menjadi hidup. Next, yang keenam adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu. Gembira. Hari ini ada nggak yang nggak gembira Bapak dan Ibu? Ada nggak yang nggak gembira? Ada nggak yang hari ini perasaannya lagi Saya, apa Bu. ya? Oh, Saya, Bu. kenapa Bu? Thank you. Ya, gara-gara Bapil ini, Bu. Jadi nggak gitu gembira. Ibu teh kenapa Bapil? Perubahan cuaca, Bu. Dari Oh, panas hujan. dari panas hujan ya. Capek, Bu. Habis wisuda. Capek. Basah. Random acaranya. Sarannya apa nih teman-teman untuk Bu Nurul Aini nih? Sarannya apa nih? Berobat Untuk langsung healing. bener lagi. Hah? Minta uang Bu sama suaminya nanti sembuh. Healing kayaknya itu. Sarannya itu kalau Bapil ya Bu, makan bakso yang pedes gitu ya Bu. Oh, bagus, Bu. Enak Enggak, sekali. Bu. Itu Bu Sita Ya. itu, Bu. Saya suka pedas. Saya nggak bisa makan pedas. Enggak bisa, susah dong. Aduh. Mudah-mudahan Bu Nurul Aini walaupun dalam kondisi batuk pilek, kepala cenut-cenut pening ya Bu ya. Tapi tetap bisa mengikuti ya Bu ya. Karena perasaan gembira ini. Siap. Oke, Bu Nurul. Next, Bapak Ibu, kalau kesepakatan belajar kita sepakat ya. Sepakat, Bu. Sepakat ya Bu Sepakat. ya. Oke, sepakat. Kesepakatan belajarnya kayaknya juga nggak aneh-aneh sih kesepakatan belajarnya. Oke, saya akan lanjut pada slide berikutnya Bapak. Refleksi kritis CGP. Apa nih refleksi kritis CGP? Bapak Ibu terkait refleksi kritis CGP ini, saya ada 4 pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Ada 4. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat jelas? Terlihat ya Bapak Ibu ya? The first question. Terlihat, Bu. Bapak Ibu boleh sambil nyatet-nyatet gitu. Sambil nulis-nulis di catatan kecil aja. Di note. Pertanyaan pertama. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kita renungi dulu nih. Dan kita coba pikiran kita bawa ke ruang kelas. Bapak dan Ibu kita bawa ke ruang kelas, kemudian coba kita maknai makna menuntun dalam proses pendidikan yang selama ini udah kita lakukan terhadap peserta didik kita. Coba Ibu bayangkan wajahnya murid-murid Ibu. Kebayang nggak wajahnya? Ibu Wayan jangan nangis. Jangan sedih, Bu. Kelas 6 ditinggal ya, Bu ya. Kelas 6 ditinggal. Lagi sedih-sedihnya ya, Bu. Lagi sayang-sayangnya. Udah gitu Iya. ditinggal. Kata-katanya Lagi Bu Elis. sayang-sayangnya 6 tahun bareng. Udah gitu mereka habis pelepasan wisuda selesai sudah. Kita tunggu beberapa tahun kemudian. Pasti mereka akan jadi anak-anak kita akan jadi orang-orang yang hebat dan sehat. Bapak dan Ibu, pertanyaan pertama sudah ditulis. Apakah kata menuntun dalam proses pendidikan bagi Anda?
Mendampingi anak-anak, Bu. Mendampingi anak-anak. Oke, mendampingi. Berarti menuntun equal dengan mendampingi. Baik. Iya. Memberikan Yang kedua, arahan saya baca. membimbing, Gimana Ibu? Membimbing, oke. Memfasilitasi. Memfasilitasi, membimbing, memfasilitasi. Oke, saya kunci dulu Ibu ya. Kemudian ya. bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya? Bagaimana saya memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya? Bagaimana saya memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya? Ibu kalau misalkan dalam konteks sosial budaya bagaimana? Ibu kontekstualkan dengan lingkungan Ibu di rumah. Konteks sosial budaya di daerah saya. Apa yang dapat saya lakukan dalam mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Kemudian, mengapa murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam? Mengapa pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Apa relevansi pemikiran KHD atau pendidikan yang berhamba pada anak dan peran saya sebagai pendidik dan apa peran saya sebagai pendidik? Oke, stop dulu. Supaya kita ini lebih fokus nih menjawabnya ya Bu ya. Gimana kalau kita bagi satu pertanyaan itu 2 orang. Misal Ibu Intan pertanyaan nomor 1, Ibu Sita nomor 1 juga, gitu ya. Nanti bisa saling Siap. berdiskusi gitu ya. Oke? Siap. Seperti itu bagaimana? Boleh, Bu? Boleh ya. Kalau begitu Ya. saya bagi dulu ya. Oke, siap, Bu. Jadi nanti berpendapatnya itu enak bisa secara mendalam terhadap satu topik. Secara menyeluruh ya. Nah, iya. Nanti misalkan Ibu Intan dan Ibu Sita kan kebagian nomor 1 tuh Oke. pendapatnya. Nanti akan direspon dan didapat umpan balik dari teman-teman terhadap pendapat apa sih kata menuntun dalam proses pendidikan? Apakah cukup membina gitu ya? Membina itu implementasinya tuh kayak apa gitu? Membina itu gitu. Apakah mendidik? Mendidik itu bentuknya itu kayak apa? Oke, kita bagi dulu ya Bu ya. Oke, saya belum menggunakan media-media nggih Bu, saya ini aja. Saya bagi manual saja ya Bu ya. Oke, siap. Ibu saya. Pak Rahmat, selamat datang Pak Rahmat Firman, PP kelas. Pak Rahmat, lagi di jalan. Kemana Bos? Ya udah deh, hati-hati di jalan. Ya, lanjut. Nanti kalau udah nyampe gabung. Pak Rahmatnya lagi di jalan, Bapak Ibu. Satu lagi Bu siapa ya? Bu Indana. Bu Linda. Bu Linda udah gabung? Bu Linda? Ya. Oke. Ibu Indana Julfa ya? Ya. Oke. Ibu, hai. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Bu Eli. Bagaimana Bu Oke. Eli? Sehat? Oke, I'm fine. Cuman agak-agak nggak bapil sih. Lagi ilfil. Kenapa, Bu? Semoga tidak bad mood juga ya Bu ya. Iya. Bu ya, nggak bad mood gitu. Sebentar ya, saya bagi dulu ya. Ada minta tolong yang sebentar. Yang kelompok A, raise hand. Kelompok A ada Ibu Sita, Ibu Evi, Ibu Mufliha, Ibu Intan, sama Iwan. Kelompok B, ngapunten bisa raise hand. Kelompok B ada Pak Lukman. Kemudian
ada Bu Nurul, ada Bu Hastin. Siapa lagi ya, Bu? Bu Nurul, Pak Lukman, Bu Hastin. Siapa lagi ya, Bu? Kelompok Bu B. Siti Rohana. Siti Rohana ada di ruangan ini sudah hadir. Sepertinya belum. Oh, belum. PP-nya siapa ya, Bu? Pak Firman. Pak Firman. Ya, Pak Firman. Oh, Pak Firman. Pak Firman, Bu Siti Rohana, kenapa sakit kah? Itu ada, Belum Bu. bisa saya hubungi, Bu. Ada kayaknya. Oke. Ada, Bu Siti Rohana di Zoom ini. Ada kah? Bu Siti Ada, Rohana? ada semua. Oh, ada semua sih. Ada ini 13. Tapi enggak Sama Pak Arifin. sama Bu Siti Amrika Amirifka. Sita. Ada ya, Bu? Sita. Kalau Bu Hah? Sita kelas A. Bukan Siti. Bukan Siti, Bu Sita. Oh, Sita. Ya ampun ya Allah. Amerika. Bukan Amerika, Bu. Afrika juga nggak apa-apa, Bu. Itu Afrika, Bu. Afrika ya. Amerika. Ya Allah. Pasti. Ya Allah. Memang blasteran Amerika sama Blasteran gitu ya, Bu ya. jadinya Amerika. Nah, Bu. Blasteran Madura, Bu. Udah semua tapi kurang satu ya. Kelompok B, Pak Lukman, Bu Nurul, Bu Hastin, Bu Siti Rohmah, satu lagi siapa? Pak Arifin. Pak Arifin. Pak Arifin. Pak Arifin ada nggak di sini? Pak Arifin, acungkan tangan dong. Nggak ada nih kayaknya Pak Arifin. Belum ada sepertinya. Yang tadi doa itu ya? Oh, itu Lukman. Pak Lukman itu Bu yang doa. Oke. Pak Arifin, Pak Arif. Ya udah deh Pak Arif deh. Nggak, nanti nyusul. Kalau nggak hadir itu di absen, Bu. Terus saya bagi ya. Kalau Gimana? nggak hadir itu di absen alfa. Tanpa. Tanpa keterangan ya, Bu. Mohon Arif. bantuan di hubungi Pak Arifin. Oke. Mungkin di WA ya Pak Rahmat. Siap, Bu. Bapak dan Ibu, oke. Untuk pertanyaan nomor 1, itu Ibu Sita dengan Pak Lukman. Siap. Oke. Untuk pertanyaan nomor 2, karena ada 2 di situ ya Bu ya. Karena ada 2 ya, ada 2 pertanyaan. Bagaimana kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Itu Ibu Evi sama Bu Nurul. Ya, Bu. Lihat, Bu. Ya. Bu Evi sama Bu Nurul itu bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Kemudian yang ketiganya Bu Mufliha sama Bu Hastin. Siap, Bu. Apa sih yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Ini agak berat nih. Apa sih yang saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya? Gitu ya, dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Kemudian untuk pertanyaan keempat, yang nomor 3 berarti Ibu ya? Nomor 3, pertanyaan keempat, itu Bu Intan. Ada ya Bu Intan? Bu Intan ada? Bu hadir. Oke, untuk Bu Intan, pertanyaannya adalah mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya? Itu Bu Intan dengan Bu Siti Rohmah. Bu Siti Rohmah nggak ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir atau pertanyaan kelima, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro atau pendidikan yang menghamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Itu Ibu Wayan sama Pak Arif. Gitu ya. Bapak Ibu, saya kasih waktu berapa menit? 2 menit cukup? Untuk berpikir, mencari jawabannya dulu.
Permisi izin bertanya Ibu. Boleh. Mufliha tadi ada di nomor 3. Ada di nomor 3, pertanyaannya di nomor 2. Di nomor 2. Yang apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Oke, siap Ibu. Di Terima nomor 2. kasih. Oke. Saya kasih waktu 2 menit. Pak Ibu sudah sholat asar nih? Ada yang belum? Sudah, Bu.
Bapak Ibu cukup? Nggih, Bu. Oke, Nggih, Bu. oke. Bapak Ibu cukup ya. Tadi udah lebih dari 2 menit. Kita akan berdiskusi Bapak Ibu. Pada refleksi kritis ini, setiap CGP menyampaikan atau memberikan pendapat refleksi kritis tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui 4 pertanyaan pemantik ini. Yang pertama adalah kita bicara makna, tidak saja mencari padanan kata menuntun. Tadi yang disampaikan, tadi ada yang bilang memfasilitasi, mendidik, membina. Nah, sebetulnya kita sedang mencari ataupun bukan padanan kata, tapi maknanya. Dia itu bermakna apa sih? Makna menuntun itu, kalau kita mencintai itu maknanya seperti apa sih? Bukan panjang ya, Mbak. Misalkan kita mencari apa makna kata mencintai, misalnya. Kan panjang tuh ya, Bu ya. Apalagi kalau sudah bawa perasaan banyak gitu. Nah, kalau misalkan apa makna kata mencintai dalam proses pendidikan anak? Mencintai sama dengan menyayangi, menerima semua kelebihannya, bla 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 dan lain sebagainya, misalkan. Kalau mencintai. Mencintai dalam proses pendidikan adalah ketika kita misalkan mengajar dengan penuh rasa tanggung jawab dengan itu kan dalam konteks proses pendidikan. Nah, kita ini bukan bicara mencintai, saya hanya mencari contohnya saja. Ya Bu ya, biar 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 apa? Oh, yang dimaksud Bu Elis itu mencari makna itu seperti ini. Apa sih kata makna menuntun? Menuntun dalam proses pendidikan bagi anak. Oke. Kesempatan pertama saya persilahkan pada Mami Sita. Mam, Siap, Bu. makna ya, Iya, bukan bukan kata padanan. Oke. siap. Saya coba dulu ya, Bu. Menurut saya, mohon izin, Bu. Oke. Menuntun di sini tuh banyak arti ya. Menurut saya itu lebih dari sekedar mengajar di sini. Itu tentang membangun hubungan yang mendukung atau membangun hubungan komunikasi atau memfasilitasi pertumbuhan dan membimbing mereka untuk menuju masa depan dengan penuh dengan potensi yang mereka miliki. Jadi bisa saja kita membimbing yang ada dalam diri anak tersebut agar mencapai potensi terbaiknya. Jadi menunjukkan potensi mereka. Jadi kita itu bukan hanya mengarahkan, tapi juga harus mendampingi anak tersebut dalam setiap langkah proses belajarnya. Jadi di sini itu bukan hanya sekedar mengajar, ada apa ya? Tentang membangun hubungan yang baik, yang mendukung dalam proses pendidikan. Mungkin seperti itu, Bu. Membangun hubungan yang baik yang mendukung dalam proses pendidikan. Gitu ya, Bu. Bagaimana kita membangun relationship, membangun hubungan yang baik gitu ya, Bu ya. Ya. How to build, bagaimana kita membangun sebuah relationship untuk supaya apa tadi Bu tercapai tujuan pendidikannya seperti itu. Jadi harus dibangun dulu nih gitu ya Bu ya. Harus dibangun dulu. Nah, itulah menuntun menurutnya Mam Sita ya. Kalau menuntun itu seperti itu, harus ada proses membangun hubungan gitu ya. Bagaimana
bisa menuntun kalau tidak ada Belum terjadi hubungan. tidak terjalin hubungan Ya, gitu. Sehingga dengan terjalinnya hubungan itu akhirnya terkoneksi. Nah, kalau iya, sudah terkoneksi, ayo baru ada proses menuntun gitu ya Bu ya, kalau ya, saya simpulkan. ya seperti itu Bu maksud saya. Mungkin kata-kata saya masih jelimet Bu. Kalau jenengan kan enak Bu. Apanya? Cara menjelaskannya jadi orang-orang itu bisa mengerti. Kalau saya kan masih belepotan seperti itu Bu. Cuma maksud saya seperti Sami, Bu Elis. sami Bu, sami aja. Sami. Masih masih Oke, belajar. oke. Kita semua belajar kan di sini kan Bu. Nggih, Bu. Oke, next kita mau coba untuk bukan combine ya, untuk melihat juga, mendengarkan juga pendapatnya Pak Lukman. Pak Lukman, Ya, ya Bu. nah, muncul tuh Pak. Ya, muncul. Kayaknya mengganteng sendiri di sini ya Pak. Oke dah. Kenapa? Itu teman sebangkunya Pak Arif kemana? Tadi kenapa nggak diajak pulang bareng Bapak? Teman sebangkunya kemana? Kok nggak hadir? Nggak tahu ya Bu. Nanti saya hubungi coba. Tadi nggak bareng pulangnya Pak. Nggak beda sekolah Bu. Oh, kirain pulangnya bareng tadi. Apa mampir dulu cari cilok palingnya Pak Arif? Mungkin bisa jadi. Atau bal-balan dulu ya Pak ya? Oke. Mudah-mudahan Pak Arif dalam kondisi sehat ya. Iya, amin. Oke Pak Lukman. Pak Lukman gimana memaknai kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi jenengan itu? Ini saya coba Bu. Kalau salah jangan disalahkan. Salahkan. Kalau menuntun menurut saya itu mengarahkan dan membimbing dengan kasih sayang, terus memberikan teladan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan kepada anak-anak agar mereka menemukan potensi terbaik dalam diri mereka. Seperti itu, Bu. Ada 3 kata kunci yang Pak Lukman sampaikan. Bimbing anak dengan kasih sayang. Kemudian semangat, ya Pak ya. Kemudian mendorong prestasi, gitu ya Pak ya. Untuk mencapai prestasinya itu makna potensinya. Oke, itu adalah makna membimbing menurut Pak Lukman. Menuntun. Saya itu memaknai menuntun itu. Kalau menuntun anak itu kita berarti membimbingnya dengan penuh kasih sayang. Iya. Ya. Iya, Kalau Bu. kita menuntun anak nih, kan kita nggak usah sambil menyuruh gitu ya Bu ya, menyuruh, memerintah gitu, menginstruksikan gitu kan. Nah itu memerintah, menyuruh. Sekarang udah ganti dengan cara apa? Menuntun, gitu ya. Jadi paradigmanya bergeser sudah, bukan lagi, apalagi menarik anak gitu ya, dengan paksa, memaksa anak dengan paksa, gitu ya. Bahwa kamu harus begini. Nah, sekarang dalam mindset kita ini ada, menuntun nih, bagaimana nih kita ini menuntun. Tadi sudah disampaikan beberapa paradigma menuntun oleh Bu Sita sama Pak Lukman, yaitu bangun hubungan, berkomunikasi, kemudian juga mendampingi proses belajarnya, kemudian ditambahin Pak Lukman, bimbinglah dengan kasih sayang, semangat, ketika kita membimbing anak itu, kemudian dan memberikan dorongan dengan dorongan dari apa yang dimiliki oleh anak itu, potensi yang dimiliki. Itu udah masuk konsep menuntun nggak Bu? Gimana? Itu sudah bentuk implementasi representasi menuntun nggak? Seperti itu. Coba kita renungkan. Selama ini kita udah menuntun nggak? Gitu. Gimana nih menurut, boleh ada satu orang yang menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Sita dan Pak Lukman, silahkan. Saya beri kesempatan satu orang.
makna menuntunnya itu? Boleh satu orang? Ataukah punya ini sendiri tentang bagaimana makna menuntun? Memaknai menuntun itu seperti apa? Boleh satu orang? Ayo ibu-ibu. Menambah Ibu. Oke, siapa? Bu Intan. Ya, Ayo, Jadi, Mam. menuntun bisa dengan menggandeng anak tersebut untuk memberikan suatu bimbingan dan memberikan arah untuk mendapatkan apa ya, bisa dia itu bisa menjalani kehidupan di berkelanjutan itu loh dengan baik gitu. Jadi kita bisa menggandeng anak tersebut menjadi teladan yang baik gitu, Bu. Nah, betul. Selama ini kan kita ini kan di depan posisi kita. Ya kan Bu ya? Kadang kan posisi kita kan di depan ya. Guru itu kan di depan. Tapi dengan menuntun, kita ada di mana nih? Ada di sampingan Bu ya. Kita gandeng tangannya. Kita gandeng tangannya. Kemudian apa namanya? Kita temani bareng, kita jalan bareng gitu. Karena kalau menuntut posisi kita di depan nggak Bu? Kalau menuntut. Enggak kan? Gitu ya. Tapi kalau menuntun itu posisi kita sebaiknya ada di samping. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu adalah apa namanya makna menuntun dari Mbak Sita, dari Bu Sita, dari Pak Lukman dan juga dari Bu Intan. Kita ke konsep yang kedua. Bagaimana kata menuntun saya maknain dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Bagaimana kita menuntun yang kita sesuaikan dengan konteks sosial budaya di daerahnya panjenengan. Gitu ya. Silahkan Ibu Evi dan Bu Nurul. Siapa dulu nih? Bu Evi dulu ya. Bu Evi, gimana Bu Evi memaknai kata menuntun dalam konteks sosial budaya ini? Kalau filosofisnya Ki Hajar Dewantara kan ing ngarso sung tulodo ing magyo mangun karso itu kan sesuai dengan konteks budayanya Indonesia. Dan di daerah panjenengan bagaimana menuntun kearifan lokal, menuntun ngajarin, menuntun anak itu seperti apa? Kalau di daerah saya Ibu ya, kearifan budaya lokalnya itu sekarang itu musim ini loh Bu, bantengan yang mungkin banyak sekali hal-hal negatif yang didapat dari situ. Nah, Apa itu Bu? Apa itu Bu? Bantengan Bu, bantengan ini kayak Bantengan itu apa? ada banteng yang itu loh kesurupan kayak gitu-gitu loh Bu, kan ya susah. Berat Bu, berat. Berat sama. Kesurupan Bu, kesurupan Di setan daerah itu saya loh. juga itu. Tapi dengan banteng. Anak-anak itu iya, anak-anak itu sekarang musimnya gitu, dikit-dikit banteng gitu kan ya menakutkan sekali, apalagi kalau sedang kesurupan itu Bu ya. Sangat susah sekali untuk itu menyembuhkan itu gitu Bu. Menghilangkan apa sosial yang masuk kultural budaya yang masuk itu sangat-sangat susah sekali, tapi itulah tantangan kita bagaimana cara kita untuk menuntun anak itu tadi yang apa menjadi anak yang baik, yang tahu ini loh, oh ini salah ya ternyata gitu. Bantengan itu memang benar-benar sangat-sangat ini loh Bu, negatifnya itu waduh parah sekali Bu, susah. Sama anak itu sudah janggut sekali. Kecil itu Bu. Itu berupa apa Bu bantengan itu? Berupa tradisi? Iya, tradisi di sini sekarang. Tradisi senian atau Tontonan. upacara ritual? Kalau menurut saya apa Kesenian, ya? kesenian kayak gitu Bu. Kesenian yang sesat ya. Tanggapan. Iya, tanggapan orang duwe gawe itu Bu. Jadi sunatan. Jadi kayak sudah mendarah daging di anak-anak gitu. Soalnya banyak sekali yang seneng nanggap itu tuh loh Bu. Bu Elis mengerti maksud saya.
Oke. Nah, itu bagaimana cara kita membimbing anak-anak, menuntun anak-anak itu PR yang sangat berat sekali bagi saya, Bu. Kalau di daerah saya sekarang. Itu. Menuntun di daerah Ibu merasakan bahwa untuk menuntun anak itu satu hal yang tantangan ya Bu ya. Ya, tantangan yang luar biasa ya Bu ya. Karena iya sosial budayanya yang masuk ini yang luar biasa sekali. Salah satunya bantengan ini, Bu. Bantengan. Iya. Oke, selain bantengan mungkin ada tradisi lain yang positif. Kayaknya belum saya temukan selama ini, selama saya di SD. Menarik ini. Nanti mungkin teman-teman bisa bisa memberikan umpan atau respon ya. Karena dalam konteks sosial budaya di daerahnya sendiri-sendiri tentunya pasti ada hal-hal yang menjadi lokal jenius yang itu bisa dijadikan sebagai alat untuk menuntun. Gitu ya Bu ya, dijadikan sebagai cara yang bukan cara ya, alat yang kita jadikan untuk kita ini menuntun anak. Kita kan ngapunten ya Bu ya, kita menuntun itu kan ada medianya nih, ada nggak budaya yang bisa dijadikan oleh kita, di mana budaya itu menjadi media bagi kita untuk menuntun anak. Seperti itu. Gitu ya, kita nuntunnya pakai apa nih, digandeng tangan nih, tadi kata siapa yang digandeng tangan itu, kata Bu Intan ya, dengan cara digandeng. Berarti kan kita berarti kan medianya tangan ya Bu ya, tangannya itu kita pegang. Berarti di situ juga harus ada satu dalam konteks sosial budaya yang bisa menjadi media kita untuk dijadikan media bagi kita untuk menuntun anak. Seperti itu. Ya, Oke, Bu Evi ya. Jadi Bu Evi merasakan ada tantangan yang luar biasa, sehingga Bu Evi merasa bukan berat, tertantang untuk menuntun anak ini, gitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Baik Bu Evi, kemudian Pak selanjutnya adalah Bu Nurul. Nggih, Bu. Satu daerah nggak nih dengan Bu Evi? Satu kabupaten. Cuma kalau masalah berot ini memang lagi tren. Tadi saja pelepasan di tempat saya ini sponsornya juga berat Bu arah-arahannya. Aduh, gimana ya Bu? Ya untuk di sekolah saya untuk saat ini memang kalau berot itu kan biasanya malam Bu ya. Kami sebagai pendidik yaitu mewas-was tentu di grup WA kelas itu pastinya anak-anak jangan sampai tidak masuk sekolah. Kalau ada yang ngantuk itu ya saya tanyai wali muridnya. Kemudian yaitu setiap pagi itu kalau di sekolah saya sekarang itu diganti-ganti itu loh Bu, kayak membaca Asmaul Husna, keimanannya yang itu kan. Karena berot itu ya itu. Kemarin ada yang jadi-jadian memang kayak kerasukan. Repotnya di situ. Jadi kita tonjolkan seperti tadi pelepasan anak yang pildacil, terus ikut banjari, itu kita tonjolkan itunya. Jadi wali murid kami itu tertarik dengan hal-hal demikian, akhirnya berimbas ke anaknya juga. Jadi antara guru, wali murid itu juga harus saling koordinasi biar si anak ini tidak ikut-ikutan dengan terlalu nemen berotnya itu tuh Bu. Lewat hal keagamaan seperti itu. Sekarang saya malah jadi dukung Madin TPG itu malah dukung biar anak-anaknya nanti itu waktunya banyak, akhirnya nggak jadi ikutan berot di malam hari begitu. Itu jalannya ya gitu. Karena kita kan cuma bisa ngawasi sampai jam 12 kayak gitu. Kalau itu menurut saya Bu, memang sama budayanya sama Bu Evi. Walaupun Bu Evi di Prigen, saya di Purwodadi, memang lagi trennya berot itu Bu, ya Allah gitu. Saya jadi penasaran Bu, berot itu apa? Nanti tak browsing ya Bu ya. Berot itu apa? Itu Bantengan Bu. Bantengan lagu DJ Santri Pekok nih kok Bu Evi ke? DJ Santri Pekok itu apa? Mungkin ada yang bisa menyanyikan.
Ya nopo niku lagune iki sik. Ya nopo Bu Evi, Bu Sita. Ojo. Engko kesimpan kabeh lho ndek kene. Lah ya iku piye. Oke. Memang menarik ya Bu ya. Setiap daerah mesti punya kearifan lokalnya sendiri-sendiri. Jadi budaya-budaya ataupun culture itu ada yang positif dan juga ada yang negatif. Iya. Dan itu bisa juga menjadi tuntunan. Tontonan akhirnya menjadi tuntunan ya Bu ya. Sebenarnya Tontonan ya bagus Bu. Sebenarnya kalau di bidang seni, keseniannya itu bagus. Kan hampir ada reoknya juga itu Bu. Ada yang apa pakai reok juga, ada bandengan. Sebenarnya jangan sampai dimusnahkan. Cuma ya itu biasanya itu dimainkannya malam hari. Terus menurut saya anak-anak yang belum cukup umur itu ikutan itu loh. Itu yang susah. Jadi mereka nggak bisa nahan, oh ini bagus, oh ini enggak. Kadang itu mereka tuh jadi-jadian bohongan. Enggak kerasukan beneran. Kayak gitu. Malah dibuat ya apa ya, permainan malah kayak gitu. Tapi kalau untuk anak usia kecil itu sebatas permainan aja ya Bu ya, berot itu. Iya, sebatas permainan saja kalau menurut saya. Pokoknya nggak sampai, ya itu tadi Bu, kita wanti-wanti wali murid, jangan sampai terlalu malam, nggak gitu kan. Biasanya di atas jam 9 biasanya acaranya itu memang. Sampai jam 1 kayak gitu. Jadi anak sekolah sudah ngantuk Bu. Udah ketahuan habis lihat berot gitu. Masalahnya masyarakatnya banyak yang suka nanggap ini. Apalagi sekarang udah hari besar Idul Adha ya Bu ya, banyak orang yang hajatan gitu ya. Jadinya banyak nanggapan. Bukan masalah hajatannya Bu, walaupun hari-hari biasa nih banyak yang nanggap. Masyarakatnya yang suka. Masyarakatnya yang suka ya Bu ya, lagi gandrung sekarang. Lagi Berot gandrung. ini. Iya. Menarik Peralihan dari yang salon-salon besar itu loh Bu. Apa itu namanya ya? Horeg. Iya, peralihan dari horeg. Okay. Menarik Ibu. Kita pengen berbicara lebih banyak lagi ya Bu tentang tradisi itu. Saya yakin tradisi itu juga bagian daripada identitas masyarakat ya Bu ya, seperti itu. Dan pastinya ada hal yang baiknya dari tradisi itu, dan bagaimana tradisi itu dari tontonan juga menjadi tuntunan yang akhirnya menuntun peserta didik kita dalam konteks sosial budaya. Nah, ini kalau kita bahas panjang lebar ini waktunya bisa nanti sampai maghrib. Makasih Bu Nurul. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 3 di bagian nomor 2. Nanti kita konfirmasi apa yang menjadi pemikiran Bapak dan Ibu di akhir ya Bu ya. Kemudian Bapak Ibu, apa sih yang dapat saya lakukan dalam mewujudkan pendidikan anak? Apa nih yang bisa saya lakukan nih untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah kita? Nah, kalau tadi nih bingung nih Bu Evi sama Bu Nurul ya dengan adanya tradisi itu ya. Sekarang pertanyaannya ada lanjutannya nih Bu. Kita nih apa nih yang harus kita lakukan nih gitu ya. Apa nih yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Nah, ini tantangan buat kita nih. Coba kita dengar pendapatnya Bu Intan. Gimana Bu Intan? Kalau menurut saya, kalau masalah yang tadi, kita harus memberikan pondasi ke anak itu di spiritualnya. Iya. Bisa jadi kita harus menciptakan seperti Pak Lukman gitu ya, Pak Lukman Hadi. Nah, jadi orang alim. Nah, jadi anak-anak itu dikasih ngaji agar bisa memondasi diri sendiri. Kemudian mereka tahu ini benar, ini bermanfaat, kayak gitu. Dikasih pembanding ya Bu ya, biar dikasih pembanding ya Bu ya, dikasih tuntunan ya, dikasih pembanding. Oke, sebetulnya ini pertanyaan Bu Mufliha ya.
pertanyaan yang harus dijawab oleh Bu Mufliha dan Ibu Hastin, betul ya? Ya. Oke, gimana nih Bu Hastin nih pendapatnya? Apa sih Bu yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan, mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah panjenengan? Gimana Ibu? Kalau di Ibu apakah terdengar suara saya? Dengar, jelas. Terima kasih. Kalau menurut saya yaitu yang pertama mempengaruhi karakter dari anak tersebut. Ya seperti yang ibu-ibu tadi bilang bahwa kita harus mempengaruhi tentang spiritualnya, apalagi sekarang juga sama di tempat saya itu adalah sumbernya berot. Kalau di tempat saya itu di daerah Tutur, Mangko Jajar. Itu anak-anak malah beli bantengannya itu sampai harganya hampir 1,5 juta sampai 750 itu. Itu orang tuanya karena mereka juga suka dengan budaya itu, tapi mereka memandangnya adalah sebagai hal yang positif. Untuk yang kedua adalah melakukan komunikasi dengan orang tua dan di tempat saya komite sekolahnya itu adalah ketuanya berot ini dan dukunnya berot ini. Jadi yang dati-dati itu ada dukunnya sendiri dari komite itu. Jadi sekolah menuntunnya yaitu adalah dengan mengambil hal yang positif dari kegiatan berot ini. Gitu. Untuk konteks sosial budayanya yaitu mengadakan ekstrakurikuler dari kesenian berot ini. Itu menurut saya. Mengambil hal yang positif, jadikan aja ekstra ya Bu ya. Iya, menonjolkan sisi positif dari kesenian ini Nah, dulu. akhirnya Memang Bu kalau Nurul malah dijadikan ekstrakurikuler Bu Nurul, pendapatnya Bu Hastin ya. Sehingga Iya, lebih nggak apa-apa artinya sih. anak ini paham nih bahwa kesenian Iya, ini tuh harusnya itu berdampak positif gitu ya. Kesenian itu betul. adalah budaya yang nilainya tinggi gitu ya, dan tidak Iya, boleh dihinggapi dengan unsur-unsur yang tidak baik kan gitu ya. Kalau misalkan itu dijadikan eksis. ya, betul sekali. menurut saya Pendapatnya Bu Hastin. Apa yang saya lakukan, saya akan jadikan ekstrakurikuler saya, salah satu ekstrakurikuler saya itu adalah salah satunya tradisi berot itu ya Bu ya. ya, Ya, karena itu sesuai dengan konteks sosial budaya yang ada di daerahnya Panjenengan. di daerah saya dan mendapat dukungan juga dari orang tua siswa juga itu. Iya, apalagi ketua komitenya pemimpinnya ya Bu ya. Bisa didukung itu Bu, gitu ya, bisa didukung gitu. Dan itu satu inovasi Panjenengan. Bagaimana jenengan merespon sebuah permasalahan gitu ya. Bagaimana Bu Hasin merespon semua yang tadinya itu menjadi satu persoalan, itu akhirnya menjadi sesuatu yang positif. Jadi udah aja lah saya jadikan sebagai eh, ekstrakurikuler gitu ya, ekstrakurikuler. Seperti halnya mungkin di Banyuwangi Bu, gitu ya. Eh, Banyuwangi juga salah satu kabupaten yang memiliki kebudayaan yang eh, cukup banyak variasinya ya Bu ya. Eh, ada kalau penari gandrung itu mesti dari Banyuwangi ya Bu ya. Tari gandrung itu dari Banyuwangi, kemudian juga banyak tarian-tarian dari Banyuwangi. Nah, akhirnya salah satu sekolah di saya itu justru sekolah itu dijadikan sebagai taruna budaya. Taruna budaya itu sekolah itu konsen pada tradisi-tradisi, melestarikan tradisi-tradisi yang ada di sekitar masyarakatnya, kemudian menjadi satu kegiatan ekstrakurikuler Bu. Dan itu tadinya tradisi itu tidak hanya saja menjadi sekedar hiburan, tapi menjadi sebuah prestasi. Kenapa menjadi sebuah prestasi? Diundang kemana-mana Bu. Tampil di mana-mana gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa tampil di mana-mana yang tadinya itu bernuansa ngapunten itu dijadikan sebagai hiburan dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian kita dikemas menjadi sebuah seni pertunjukan yang mengedukasi. Seperti itu. Jadi Ya, bisa memang jadi seperti itu. memang ya tidak dipungkiri bahwa sama seperti siswa saya kalau ketika ada tontonan tersebut memang sosial budaya ya. Paginya bangun kesiangan, enggak ke sekolah, jadi diarahkan ke kegiatan yang positif itu. Sehingga mereka juga menyadari bahwa tidak harus nonton malam-malam, bahwa di sekolah juga bisa diajarkan kegiatan
seperti ini. Betul. Kalau mereka udah suka kan bisa nggak ditolak Ibu? Kalau mereka ya nggak bisa, lebih baik diarahkan saja. Itu kan kita kan nggak mungkin nggak bisa nggak kita menolak, bisa kamu nggak boleh senang ini, bisa nggak kita menolak seperti itu? Tentu saja kita tidak Nggak bisa bisa. kan. Bisa nggak kita mematikan anak misalkan hobinya itu yang sekarang lagi gandrung itu, bisa nggak kita mematikan itu? Nggak bisa, karena kebudayaan Nggak juga bisa nggak kan. bisa terpisahkan dari masyarakat juga. Kayak kita bisa nggak kita melarang handphone Gak bisa, Bu. anak tidak menggunakan. Nah, karena memang udah zamannya, betul nggak? Memang Tinggal udah zamannya. mengarahkan saja. nggih. Betul. Karena memang udah zamannya bahwa anak-anak kita, anak-anak didik kita, mulai dari tingkat STK sampai eh, SMA, SMP itu nggak bisa lepas dari handphone atau dari gadget seperti itu. Nah, jadi apa sih yang harus bisa kita, apa sih yang bisa kita lakukan? Menuntun. Nah, bukan mematikan, ya kan Bu? Menuntunnya. Udah, kamu senang berat kan? Nah, gitu ya. Ayo kita jadikan ekstra. Salah satu bentuk menuntun nggak Ibu, Bapak Ibu? Nah, salah satu bentuk menuntun seperti itu. Oke, Bu Hastin, terima kasih. Kemudian kita ke Bu Muflihat, sudah belum memberikan tanggapan? Belum Ibu, tadi terlempar, Oh, mohon belum. maaf. Oke, masuk Jaringannya, lagi Bu. iya, mohon maaf. Ya, gimana Bu Muflihat tanggapannya? Menurut saya, untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial itu dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, mengenalkan kebiasaan masyarakat setempat, mendorong mereka partisipasinya aktif. Mengintegrasikan, ya, mendorong, kemudian dengan melibatkan mereka berpartisipasi dalam upacara adat, festival, kegiatan gotong royong yang menciptakan pengalaman secara langsung dan memperkaya pemahaman mereka tentang nilai-nilai budaya, sehingga kerjasamanya ada, solidaritasnya ada, gitu Ibu, menurut saya. Mohon maaf. benar Bu Muf, bahwa salah satu cara supaya apa yang tadi menjadi persoalan itu kita mencoba untuk mengintegrasikan. Kemudian kita eh, mengundang partisipasi dari masyarakat seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi melibatkan langsung, gitu ya, melibatkan langsung sehingga terjadi sebuah apa namanya kolaborasi antara masyarakat, pendidik, gitu ya, untuk memecahkan atau mencari solusi tentang kearifan lokal yang ada di daerahnya Panjenengan, yang tadinya itu menjadi satu masalah gitu ya, ternyata itu menjadi sesuatu yang menjadi positif seperti itu. Itu juga masuk, bisa nggak Ibu, Bapak Ibu itu dikatakan sebagai menuntun? Bisa Bu, Memaknai bisa. menuntun. Bisa ya, seperti itu. Artinya menuntun itu tidak harus kita memaksa dan menunjukkan ini lo salah, ini lo tidak benar, seperti itu. Tapi menuntun itu juga kita menggandeng, membersamai, gitu ya, menggandeng, membersamai, membangun hubungan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Sita, kemudian juga dengan kasih sayang. Kalau nggak dengan kasih sayang mungkin nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin kan? Gak bisa Bu, gak bisa jalan. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga. Ibu permisi, izin off cam karena jaringannya buruk sekali. Oke, nggak apa-apa Bu Muf. Oke, tapi terima terus kasih. sambil menyimak ya. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya kita cepat. Mengapa pendidikan, nomor pertanyaan ketiga ya. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya? Silahkan Ibu Intan. Ya, terima kasih. Karena potensi menurut kodrat alam ya, karena potensi anak itu berbeda-beda. Jadi
metode belajarnya itu harus sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Yang kedua, harus menyesuaikan dengan di mana lingkungan anak tersebut belajar. Jadi tidak usah disamakan dengan lingkungan yang sana belajarnya gini, lingkungan di sini harus seperti itu. Nah, kalau seumpama di sini tempatnya kayak pegunungan gitu ya, kita harus pembelajarannya itu tentang yang di lingkungan tersebut gitu. Kemudian kalau pendidikan harus mempertimbangkan dengan kodrat zaman. Ini pendidikan di zaman kolonial dengan zaman sekarang kan sangat berbeda. Jadi pendidikan harus mengikuti perubahan sosial, teknologi, ekonomi, dan budayanya. Dari mengikuti perubahan kodrat zaman dan kodrat alam tersebut bisa membantu murid untuk menghadapi tantangan di kehidupan masyarakat selanjutnya. Gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya agar peserta didik mampu menghadapi tantangan berikutnya. Itu kata kunci yang disampaikan oleh Bu Intan. Betul ya Bu Intan ya? Seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan sama kodrat alamnya. Kodrat alamnya ya senang seni. Kodrat zamannya ya anak-anak sekarang itu ekspresif kan Bu ya? Ekspresif. Gitu. Anak-anak sekarang tuh ekspresif, mampu menyampaikan ide dan gagasannya gitu ya. Apalagi generasi Z ini yang seolah-olah merasa benar gitu ya. Dirinya itu merasa benar, dirinya itu merasa seperti apa gitu. Nah, itu yang harus kita pahami bahwa menyesuaikan dengan mengikuti kodrat alam sama kodrat zamannya anak itu seperti apa. Itu yang harus dipahami. Bapak Ibu, saya agak seperti ini karena waktunya sudah mepet ke jam 5. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, saya coba disiplin waktu. Selanjutnya, pendapat Bu Siti Rohma, adakah Bu Siti Rohma? Bu Siti Rohana namanya, Bu. Siti Rohma, tapi di saya ada ininya. Kalau tidak ada, baik kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Terakhir, yang kelima. Apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Apa relevansi pemikiran KHD? Tadi pemikiran KHD itu apa, Bapak dan Ibu? Menuntun pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pendidikan yang menghamba pada anak dan apa peran saya sebagai pendidik? Silahkan Ibu Wayan. Ya, terima kasih Ibu. Saya akan mencoba menjawab. Kalau menurut saya, relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai seorang pendidik adalah karena sebagai seorang pendidik itu harus bisa mendidik peserta didik sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan kata lain, sebagai seorang pendidik itu nantinya bisa memaksimalkan potensi-potensi tersebut, bakat-bakat yang dimiliki setiap anak. Seorang pendidik tidak lagi nantinya berperan hanya sebagai sumber utama. Kalau dulu mungkin seorang guru itu hanya seperti ini, kamu harus nurut apa katanya Bu Guru. Tetapi di zaman atau di era yang sekarang ini, seorang pendidik itu harusnya bisa berperan sebagai fasilitator, jadi bisa memfasilitasi anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian seperti tadi ada kata-kata menuntun itu dalam artian kalau mungkin menurut saya itu di sini mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan anak-anak dengan memenuhi hal-hal yang nantinya bisa membuat anak-anak membuat peserta didik tersebut berkembang secara optimal. Yang mana salah satunya itu bisa dijadikan contoh adalah memberikan suasana nyaman di tempat di mana kita mengajar. Misalnya tempat belajarnya itu dibuat senyaman mungkin sehingga anak-anak itu bisa kita fasilitasi dengan kemampuan gaya belajar masing-masing. Kan biasanya kalau di
eh ngapunten nggih Bu, kalau ngomong gak belepotan. Seorang pendidik itu harus bisa memfasilitasi gaya belajar anak-anak, kan ada yang auditory, kinestetik, dan juga visual. Jadi mungkin itu salah satu yang relevansi dari KHD tentang pendidikan yang berhamba pada anak-anak. Itu mungkin dari saya, Bu Elis. Terima kasih. Terima kasih Bu Wayan. Bu Wayan sudah bergeser ke bagaimana kita merespon semua anak berdasarkan karakter-karakter yang dimiliki oleh anak. Salah satunya adalah gaya belajar ya Bu Wayan ya. Tadi yang saya perhatikan dari apa yang Bu Wayan sampaikan. Bagaimana kita ini harus menyesuaikan menghamba pada anak, bukan berarti menghamba pada anak itu Bapak dan Ibu kita berarti misalkan begini. Ya sudahlah Kak, anak itu memang ngapunten ya, anak itu memang nggak bisa misalkan. Hanya sudah dibiarkan saja. Seperti itu ya. Anak itu memang orangnya begini, karakternya seperti ini. Akhirnya kita menghamba pada anak, pada maunya anak. Sampai kita menjadi guru, ngapunten, kita menjadi pendidik yang tidak berbuat apa-apa karena ya memang anak zaman now tuh begitu. Kadang berpikir seperti itu enggak Bapak dan Ibu? Kalau misalkan saya ya, Bu, kenapa kok anaknya dibiarkan seperti itu? Memang anaknya seperti itu, Bu Elis. Seakan-akan justru memang anak-anak maunya seperti ini. Anak-anak maunya bukan seperti itu konsep menghamba pada anak. Konsep menghamba pada anak itu, Bapak dan Ibu misal, panjenengan itu misalkan mengajar ya, dengan ada permasalahan misal bukan permasalahan, ada karakter-karakter anak yang memang keras dan lain sebagainya, kemudian panjenengan tidak berinovasi, pasrah saja dengan kemudian dengan beralibi bahwa itu sudah anak itu udah nggak bisa diapa-apain lah, kan sering ya Bu ya ada yang seperti itu, anak itu nggak bisa diapa-apain seperti itu. Jadi Bapak Ibu, menghamba pada anak itu adalah bagaimana kita memahami semua kebutuhan dan kelebihan yang dimiliki oleh anak. Seperti itu. Terakhir dari Pak Arifin, karena kebetulan Pak Arifin ini tidak ada, Bapak dan Ibu, ya, Bapak dan Ibu, demikian kita sudah belajar banyak tentang apa yang menjadi refleksi kritis kita terhadap pembelajaran KHD. Saya percepat nih Bapak dan Ibu, saya langsung ke slide berikutnya. Bapak dan Ibu, ini diperhatikan saja ya. Mind map substansi modul. Ini kita mulainya dari sini Bapak dan Ibu. Dari sini, bukan dari sini ya Bu ya, dari sini. Peta konsep modul 1.1, yang pertama adalah berbicara tujuan pembelajaran. Tadi sudah disampaikan. Kemudian, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Ini di mana Bu Elis lihatnya? Kemarin ketika eksplorasi konsep itu kan ada 1 sampai 10 gitu. 1 sampai 10 apa 1 sampai 12 ya Bu ya? Yang dibuka satu-satu ya. Iya. Nah, ini adalah mind map-nya. Kemudian potret pendidikan Indonesia zaman kolonial sampai masa kini. Kemudian yang ketiga di sini Bapak dan Ibu, kerangka pemikiran KHD. Yang pertama adalah dasar-dasar pendidikan. Kemudian tentang metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Kemudian di peta konsep modul 1.1 juga ada berbicara tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Di situ ada tentang pendidikan dan pengajaran. Kemudian ke sini Bapak dan Ibu, dasar pendidikan yang menuntun. Kemudian berbicara kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian budi pekerti, berbicara tentang cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan yang terakhir adalah interpretasi pemikiran KHD. Ini semua ada di mana? Ini sudah panjenengan pelajari di modul eksplorasi konsep yang jenengan buka satu-satu. Ada yang video, di terakhir itu ada yang video. Interpretasi pemikiran KHD itu berupa video, kalau tidak salah seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, diskusi dan tanya jawab sudah kita lakukan tadi, sekaligus tadi refleksi. Sekarang Bapak dan Ibu 4 menit terakhir
Kita akan mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP yang lain. Baik Bapak dan Ibu, satu ataupun dua aja dari teman-teman Bapak dan Ibu menyimpulkan tentang apa itu menuntun. Satu orang saja. Ayo. Dari apa yang tadi diskusikan, kesimpulannya apa Bapak dan Ibu? Ayo Bapak dan Ibu, waktunya 3 menit lagi. Apa ya? Memaknai dan menghayati pemikiran, apa sih yang dipikirkan Ki Hajar Dewantoro itu gitu? Apa sih yang beda dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu? Tadi ada apa? Konsep menuntun. Ya Bapak, menghamba pada siswa, menghamba pada murid. Simpulkan satu Bapak dan Ibu, Bu Hastin, barangkali. Monggo Bu Hastin. Masih di mute Bu Hastin. Saya mengambil tentang menghamba pada siswa, bahwa konsep menghamba pada siswa Ki Hajar Dewantoro ini bahwa kita harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa agar proses pembelajaran dapat belajar efektif dan efisien. Maaf Bu. Ini siapa itu? Aduh, Siapa Bu? anak saya. Oh. Pamitan mau kemana itu? Enggak, ya diam-diam seperti itu. Oh ya Allah. Oke, bisa dilanjutkan Ibu. Ya seperti anak saya tadi, saya telah menghamba pada anak saya bahwa saya mengajarkan dengan penuh kasih sayang, kemudian memenuhi kebutuhan anak saya, sehingga umpan baliknya bahwa dia menjadi penyayang, kemudian ya diam-diam memberikan ciuman seperti itu tadi gitu Bu. Nah, saya rasa KHD juga seperti itu, bahwa menghamba pada anak. Aduh, maaf saya kok bulet Bu ya. Menghamba pada anak ini kita harus mengetahui tentang kebutuhan siswa, minat dan bakatnya juga harus kita utamakan. Tambah lagi ya Bu ya, tambah minat sama bakatnya juga harus diutamakan. Baik Bapak dan Ibu, supaya saya bisa menampung dan melihat bagaimana dan mengkonfirmasi bagaimana panjenengan semua bisa memaknai dan menghayati pemikiran KHD, Bapak dan Ibu bisa cek Padlet yang ada di chat box. Sudah bisa diakses Bapak dan Ibu? Sudah Bu. Oke. Silakan Bapak dan Ibu menuliskan di Padlet refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang panjenengan alami, pengalaman apa yang panjenengan alami setelah belajar tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Silakan saya kasih waktu 1 menit Bapak dan Ibu untuk menuliskannya di Padlet. Perlu tanda tangan. Harus kan? Loading ya Bu. Ini pakai email apa Bu? Email pribadi atau email ID belajar ya? Oh, ini saya pakai email pribadi. Belum bisa Ibu? Belum. Ini gimana bisa. cara mengisinya, Bu? Bingung ke saya. Kok error ini Bu? Kok Belum pernah mengisi klik belum apa? pernah mengisi Padlet ya Bu ya? Belum. Oh gitu. Ya ada Bu, kalau begitu Kita pakai coba email jenengan pribadi ya, Bu. tulis di sini aja ada Bu. Tulis refleksi pembelajaran hari ini ya, di chatbox aja ya Bu ya. Nanti saya screenshot. Ayo tulis di sini aja Ibu. Sekarang malam tuh biar siap.
Besok kan langsung ke kelas masing-masing ya. Iya. Siapkan dulu voucher kesukaannya. Silakan Bapak dan Ibu dituliskan di chat box. Refleksi pengalaman panjenengan belajar modul 1.1. Baik Bapak Ibu, jika sudah chatbox ini nanti terekam Bapak dan Ibu ya. Dan ngapunten masih belum bisa saya konfirmasi satu persatu. Harapan saya pembelajaran hari ini sudah mampu meningkatkan pemahaman panjenengan semua, teman-teman semua tentang memaknai menuntun dalam proses pendidikan yang disesuaikan dengan latar belakang budaya
lokal daerah panjenengan masing-masing. Harapan saya materi ini juga mampu meningkatkan semangat panjenengan semua untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih humanis lagi, lebih membahagiakan lagi, lebih menceriakan lagi dalam mendampingi peserta didik kita mencapai tujuannya atau sesuai dengan potensinya. Bapak dan Ibu, kita sudah hampir lebih 7 menit, ngapunten. Pak Rahmat sama Bu Indah masih ada? Bapak Ibu PP? Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Rahmat, Bu sama Bu Indah sudah ikut membersamai teman-teman di sini. Virtual room pertama nggih Bu Indana sama Bu dan Pak Rahmat. Ada satu orang yang tidak hadir hari ini nggih Pak? Belum bisa dikonfirmasi. Nggih, Bu. Sampai tadi itu saya telepon belum diangkat. Oke, mudah-mudahan di lain kesempatan Pak Arif bisa bergabung ya Pak Ahmad ya. Oke, baik Bapak Ibu, senang sekali saya mendampingi Bapak Ibu di sore hari ini. Apa yang menjadi ide dan gagasan panjenengan luar biasa. Saya yakin panjenengan adalah para pendidik yang hebat di sekolah Pasuruan sana. Tetap semangat Bapak dan Ibu menjadi pemimpin pembelajaran. Kita sudah ada di akhir materi. Kita tutup dengan doa. Pak Rahmat bisa memimpin. Tadi sudah Pak Lukman. Mungkin Pak Rahmat bisa memimpin doa di akhir pembelajaran kita. Terima kasih Ibu Bapak. Semoga ilmu yang diberikan Bunda Elis bermanfaat untuk kita. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita foto bersama. Siapa nih yang foto nih? Pak Rahmat foto ya, jenengan. Saya sinyalnya kurang stabil Bunda. Ini enggak nampak. Sinyalnya kurang stabil. Okay. Atau ada yang lain? Mungkin Pak Ibu yang bisa foto sinyalnya bersama. Ibu-ibu ya. Oke, saya aja deh kalau begitu deh. Foto bersamanya ya, sebentar. Oke. Siap Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jaga kesehatan Bapak dan Ibu. Ya, semoga kita semua bisa mengikuti PGP ini sampai dengan akhir. Tidak ada yang disampaikan sebelum saya tutup? Sudah Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bu Eli. Sami-sami. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Nurul Aini, salam sama Pak Andi ya. Astagfirullahaladzim, Bunda kenal kan Bunda ini. Ini kita yang ngoten mriki. Udah gak muncul iku lho. Baik, bismillah, terima kasih. Oke. Gimana Bu? Besok ini